Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tips sehat selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Ada juga komentar dari salah satu warga ataupun yang berkomentar di Facebook saya. Tentunya beliau bertanya, Dr. Rizky, bagaimana solusi bagi orang hipertensi dalam menjalani ibadah puasa? Apakah hipertensi itu mempengaruhi dari faktor keturunan? Dan bagaimana pencegahan dan solusinya? Serta bagi yang menderita penyakit MAH dan penyakit jantung saat menjalani ibadah puasa Ramadan. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu ya terkait dengan komentar yang sudah saya dapatkan. Kita akan bahas yang pertama tentang penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi adalah penyakit yang disebabkan karena tekanan darah tinggi, dan hipertensi ini bisa mempengaruhi salah satu faktornya adalah keturunan. Bisa juga karena faktor lingkungan dan juga pola hidup yang tidak sehat. Dalam video ini saya akan membahas terkait dengan faktor penyebab dari hipertensi sendiri. Yang pertama, kita akan membahas dari faktor keturunan. Seseorang yang beresiko tinggi ya, yang terkena hipertensi, itu bisa dilihat jika orang tua atau saudara kandungnya yang mengidap penyakit yang sama, yaitu hipertensi. Hal ini ya bisa kita duga dengan adanya mutasi gen atau kelainan genetik yang tentunya diwariskan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita bicara dari faktor keturunan, ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, faktor yang kedua kita akan membahas dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi dengan pola hidup yang tidak sehat ya, seperti merokok, ya makan terlalu banyak garam, ya, makan terlalu banyak makanan yang manis, dan tentunya kurangnya aktivitas fisik. Ini salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit hipertensi. Lalu yang selanjutnya, faktor lingkungan yang kedua, ya, lingkungan yang tentunya sama tentu membuat individu itu mengkonsumsi makanan yang sama atau berbagi kebiasaan yang tidak sehat. Lingkungan mempengaruhi ya, apabila mungkin ada kita tinggal di kos atau kita tinggal di kontrakan sendiri dengan pola yang makan yang tidak sehat, dan tentunya juga mempengaruhi dari sisi faktor lingkungan untuk terjadinya hipertensi. Lalu yang ketiga, perubahan fisik yang semakin menua. Jadi semakin tua usia tentunya itu terjadinya penurunan metabolisme dalam tubuh, baik itu fungsi ginjal yang terganggu ya, keseimbangan garam, dan tentunya cairan alami tubuh kita. Ini yang membuat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau kita melihat ya, bagaimana cara mencegah terjadinya hipertensi? Tentunya yang pertama berolahraga yang cukup ya, lalu yang kedua diet garam yang rendah ya, lalu memperbanyak konsumsi buah, sayur ya, terus juga diet rendah kolesterol, terus juga menjaga berat badan kita lebih ideal. Lalu tentunya yang paling penting menghindari stres yang berlebihan dan tidak merokok maupun minuman beralkohol. Tentunya jika kalian ya memiliki riwayat hipertensi, mungkin beberapa tips yang saya berikan insya Allah bisa bermanfaat. Tapi untuk lebih lanjut nanti tentunya bisa berkonsultasi dengan dokter kalian. Ya mungkin ada dokter sebagai konsultan kalian untuk menjaga pola hidup kalian yang lebih sehat. Silahkan nanti di check up atau diperiksa ke dokter yang kalian kenal tentunya. Baik, yang selanjutnya ya, kalau kita bicara gen dalam hipertensi, gen itu kan ya mungkin hanyalah sebagai
sebagian ya penyebab terjadinya hipertensi itu karena faktor keturunan tadi ya. Jadi ada faktor lain juga ya tentunya yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Itu paling penting adalah perilaku atau gaya hidup yang tidak sehat. Itu juga sangat mempengaruhi. Artinya baik dari pola lingkungan, pola keturunan, yang paling penting adalah pola makan yang tidak sehat. Jadi buat kalian yang punya riwayat hipertensi, kalian harus bisa menjaga pola makan yang lebih sehat. Ya, jadi harus tahan selera, 4 sehat 5 sempurna yang dikonsumsi, perbanyak minum air putih. Nah ini yang insya Allah menjaga sehingga tekanan darah kita tidak tinggi. Lalu kita akan membahas terkait dengan penyakit lambung. Bagaimana orang yang mengidap penyakit lambung menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa tips ya buat kalian yang tentunya pengidap penyakit lambung ya. Ini yang pertama ya tentunya makan secukupnya ya. Baik itu saat sahur dan berbuka. Lalu hindari makanan pemicu penyebab sakit ma seperti makanan berlemak, makanan yang pedas dan berminyak tentunya. Lalu hindari makan yang terburu-buru. Hindari tidur ya setelah makan. Lalu tentunya kendalikan emosi kalian, berbuka tepat waktu, konsumsi karbohidrat yang kompleks ya, dan minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Tentunya tips yang saya sampaikan ini ya mudah-mudahan bisa dikerjakan step by step. Mudah-mudahan insya Allah tidak terjadinya penyakit mah lagi atau tidak kumat istilahnya ya. Nah, perut yang terlalu kosong ini dapat memicu timbulnya penyakit lambung seperti ya kenaikan asam lambung ya, mual ya, bisa terjadi muntah, kepala pusing. Nah, apalagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tentunya makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Ini juga dapat membantu mengurangi beban pada lambung. Hindari langsung tidur setelah sahur maupun berbuka. Utamakan nih konsumsi makanan yang dikukus, ya direbus atau dipanggang, ya. Konsumsi karbohidrat yang kompleks ini dapat ya membuat kamu bisa lebih kenyang, ya. Dan kenyangnya pasti lebih lama nih. Lalu kendalikan emosi karena faktor stres juga bisa meningkatkan kenaikan asam lambung. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit jantung. Bagaimana seseorang yang mengidap penyakit jantung apakah bisa menjalankan ibadah puasa? Insya Allah bisa ya. Yang penting memperhatikan asupan makanan dan minuman serta istirahat yang cukup. Tentunya bagi kalian yang punya pengidap sakit jantung tentunya harus banyak berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung atau dokter kenalan kalian. Asupan makanan pada orang yang mengidap penyakit jantung itu yang perlu diketahui bagaimana kita konsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum utuh. Kurangi makanan yang berlemak dan banyak garam seperti gorengan atau makanan yang siap saji. Lalu pilih makanan tentunya yang mudah dicerna dan membantu tubuh kerasa lebih kenyang lama seperti roti gandum, ya, telur, oatmeal, yogurt, dan buah-buahan. Perbanyak juga nih konsumsi makanan yang berserat, ya. Asupan minuman juga yang perlu kalian pahami bagi orang yang mengidap penyakit jantung. Minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, ya. Hindari dehidrasi atau kekurangan cairan dengan minum air putih minimal 8 gelas. Ya, jangan lupa ya 8 gelas per hari itu tujuannya untuk mengurangi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Luangkan waktu tentunya untuk beristirahat dan tidur yang cukup setiap harinya. Istirahatkanlah perut sebentar setelah berbuka puasa. Yang paling penting yang terakhir adalah olahraga, ya. Lakukan olahraga ringan jika kondisi tubuh yang di kita itu fit dan sehat. Nah, inilah beberapa tips ya yang bisa saya berikan kepada kalian yang menonton video ini.
Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk berpuasa. Jangan khawatir, tetap jaga pola makan, jangan terlalu stres yang berlebihan. Insya Allah kita bisa menjalani ibadah puasa dengan senyuman kebahagiaan dan nantinya sampai di hari yang fitri. Terima kasih yang udah menonton video channel saya. Insya Allah video ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih, salam literasi, assalamualaikum.